Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai seminar parenting pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Yuli. Seperti keterangan di flyer, beliau bersama-sama dengan kita pada malam hari ini akan membagikan dengan tema mendampingi anak belajar di rumah. Tentunya ini merupakan sebuah hal yang sangat penting, bukan hanya ketika masa pandemi ini anak sekolah di rumah, tapi juga di sepanjang kehidupan kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Karena tanggung jawab orang tua itu adalah mendampingi anaknya belajar, bukan dilempar kepada gurunya dalam hal pendidikan, juga bukan dilempar kepada gereja dalam hal kerohanian. Ibu Yuli ini merupakan Ketua Yayasan Sanggar Aksara, Sekolah Bukit Aksara di Semarang, juga founder Sinau, tim kurikulum Kemendikbud RI, dan penulis buku. Memang kita akan melakukan secara virtual pada malam hari ini, dan nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan akan diberikan waktu nanti, boleh juga lewat chat ataupun mengacungkan tangan lewat simbol reaction begitu, nanti akan direspon. Ya, seminarnya akan direcord supaya akan ditayangkan di YouTube seusai ini supaya rekan-rekan yang lain yang nggak bisa hadir bisa mengikuti pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai bersama Ibu Yuli pada malam hari ini. Nanti semua akan di mute oleh host kecuali Bu Yuli akan membawakan materi. Setelah itu kita akan tanya jawab, itu nanti akan di-unmute lagi sama hostnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami sungguh bersyukur dan juga sangat bersukacita bisa bersama-sama berkumpul secara virtual ini untuk mendapatkan pembinaan dan juga perlengkapan bagaimana kami sebagai orang tua dapat mendampingi anak kami belajar dengan baik. Mungkin selama ini fine-fine saja kami mendampingi anak kami belajar, tapi biarlah pengetahuan ini membawa kami melihat bahwa mungkin ada yang salah dalam kami mendidik anak-anak belajar di rumah. Dan kami mungkin yang penuh kekurangan dan belum tahu, kami pun diperlengkapi, diberikan pemahaman yang baik, supaya kami bisa memaksimalkan peranan kami, tanggung jawab kami sebagai orang tua dalam mendidik anak kami di rumah. Biarlah sharing dari Ibu Yuli pada malam hari ini berbuah berkat buat kami, dan kami juga bisa menularkan berkat itu kepada para orang tua yang lain yang merupakan rekan dan sahabat kami. Kami juga berdoa bagi yang nggak bisa hadir, Tuhan juga berkati mereka dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Dan kami menyerahkan buat Ibu Yuli akan membawakan materi, biarlah Engkau mengurapi dengan berkat-Mu, sehingga apa yang dibawakan, setiap pengalaman, setiap pengetahuannya, sungguh berbuah berkat buat kami, dan menanamkan hal yang memberikan kebaikan buat kami sebagai orang tua dalam mendampingi anak kami belajar di rumah. Kami memohonkan berkat Tuhan untuk pertemuan kami, persekutuan kami, dan juga pembinaan kami dalam berkat dan kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya silakan saja kepada Ibu Yuli untuk membawakan materi tentang dengan tema mendampingi anak belajar di rumah. Untuk waktunya saya persilakan kepada Ibu Yuli. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman yang sudah berkenan mengundang kami secara khusus majelis dari GKI Sangkrahri Solo. Saya senang sekali diundang oleh pihak gereja karena menurut saya tidak banyak gereja yang peduli pada masalah pendidikan, dan khususnya pada konteks sekarang adalah bagaimana orang tua bisa melakukan perannya dengan baik untuk mendampingi anak-anak di rumah. Dan nanti kita akan memanfaatkan waktu ini, saya akan memberikan paparan singkat. Selanjutnya saya ingin lebih menjadi fasilitator, membantu ketika Bapak dan Ibu ada masalah-masalah sehubungan dengan pengasuhan atau pendidikan di rumah. Sehingga kita benar-benar tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita, masalah-masalah apa bisa terselesaikan. Oke, begitu ya. Baik, izinkan saya berbagi screen. Oke. Ya, semoga bisa terlihat dengan jelas. Ya, judulnya menarik ya, mendampingi anak belajar
di rumah. Nah, pernah ini enggak kita membaca berita hari Selasa 15 September yang lalu, baru 3 minggu yang lalu ya, ada berita berjudulnya Fakta Terungkap Ibu di Banten yang emosi lalu membunuh anaknya karena susah ketika diajari saat belajar online. Cukup menghebohkan. Kita mungkin bertanya siapa yang salah? Anaknya, atau gurunya, atau orang tuanya? Boleh ada yang punya opini di-sharingkan, 1 atau 2 orang, sebagai pendahuluan sebelum kita masuk lebih jauh. Silakan. Mungkin Bapak Ibu Suryo bisa memberikan opininya. Saya pikir sudah pernah membaca berita ini atau belum tahu? Saya baru tahu Bu ini Bu. Kalau begitu saya jelaskan aja ya. Jadi ada seorang pasangan yang punya anak, ketika dia belajar itu tidak paham-paham. Jadi ibunya jengkel sekali, dia pukul, dia cubit, dan akhirnya karena emosi dia sempat memukul pakai sapu. Ya akhirnya anak ini terjatuh dan kondisinya cukup memprihatinkan, dan ketika akan dibawa ke rumah sakit meninggal di jalan, dan kemudian orang tuanya, si suaminya ikut menghilangkan jejak karena tahu anaknya meninggal. Mereka ketakutan lalu dibawa ke satu tempat untuk dikuburkan, tapi akhirnya kuburan itu dicurigai oleh warga setempat dan dibongkar, ketemu masih dengan pakaian lengkap ya. Jadi berita ini cukup mengerikan, cukup tragis ya. Pertama, mungkin gurunya memberi tugas cukup sulit sehingga anaknya tidak bisa mengerjakan, atau memang anaknya punya kemampuan yang sangat terbatas. Kita juga tidak tahu persisnya, tapi yang jelas orang tua ini juga dalam kondisi yang tidak nyaman. Kita tidak tahu, mungkin ada masalah keluarga, masalah penyakit, mungkin dia juga kena PHK dan sebagainya. Yang jelas belajar di rumah ini menjadi suasana yang tidak menyenangkan sampai terjadi hal seperti ini ya. Oke. Jadi kita semua sekarang kan Jawa Tengah jelas masih melaksanakan belajar dari rumah. Dan mungkin awal-awal banyak orang tua yang protes ya. Aduh, aku kan bukan guru, sekarang harus menjadi guru buat anak-anakku. Belum pelajarannya berat-berat lagi. Ya, kadang anaknya juga tidak berminat dengan topik pembelajarannya dan sebagainya. Belum lagi orang tuanya juga punya pekerjaan yang cukup repot sekali, karena tidak semua orang tua bekerja dari rumah, betul kan? Nah, mungkin kita akan tinjau dari belajar di rumah itu seperti apa. Bapak Ibu mungkin terima tugas anak-anak dari sekolah itu sangat banyak, karena banyak guru-guru itu ketika BDR hanya memberikan setumpuk tugas yang harus dikerjakan, tetapi tidak menciptakan hubungan yang positif agar anak itu bisa belajar dengan senang. Nah, kita perlu tahu bahwa belajar itu perlu ya adaptif. Artinya kondisi belajar di masa normal di sekolah dengan kondisi belajar sekarang itu berbeda. Mas Menteri sendiri juga memberikan relaksasi kurikulum. Tidak semua istilah kalau di pendidikan itu kompetensi dasar yang di sekolah formal harus dipenuhi, sekarang sudah tidak seperti itu. Ya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir harus memenuhi apa yang diharapkan guru, karena aturannya jelas dan Menteri menyampaikan di YouTube bahwa ada banyak kelonggaran. Dan Bapak Ibu,
kita perlu tahu bahwa belajar itu bukan untuk masa sekarang saja. Jangan sampai energi anak itu dihabiskan untuk belajar dalam jangka pendek, sehingga dia tidak punya energi lagi untuk belajar dalam jangka panjang. Karena kehidupan anak-anak kita itu masih panjang. Jangan semata-mata kita kejar untuk mendapatkan hasil semata. Katakanlah skor atau nilai, angka-angka, bahkan mungkin ranking, prestasi-prestasi akademik, itu sudah tidak ke sana. Nanti kita akan bahas apa yang menjadi kebutuhan anak-anak sekarang untuk mempersiapkan kehidupan mereka mendatang. Kemudian belajar di rumah itu tidak perlu yang sulit-sulit, menggunakan resource yang ada di rumah. Adanya komputer, internet, kemudian bahan alam, material yang ada di rumah, dan ya pendampingan dari orang-orang yang dekat di rumah dan harus dilakukan secara kontekstual. Nah, kalau sekolah belum melibatkan itu, sekolah yang memang harus dilengkapi, karena itu di program Kementerian Pendidikan ada program sekolah penggerak, guru penggerak. Kami juga sedang memikirkan penyederhanaan kurikulum yang mempersiapkan anak untuk memasuki pendidikan di super digital ini, di revolusi industri keempat. Nah, kemudian belajar di rumah, pastikan bahwa anak itu siap belajar. Kalau anak nggak siap belajar, akan ada konflik. Orang tuanya siap ngajarin, siap mendampingi, anaknya nggak siap. Nah, ketika konflik terjadi ini kan tidak nyaman. Bisa jadi suami istri bertengkar gara-gara anak yang tidak siap belajar dipaksa untuk belajar. Kemudian jelas ketika belajar di rumah itu peran orang tua sangat penting. Jadi ada 3 komponen yang harus kita perhatikan. Ada anak, ada orang tua, dan ada sekolah. Dalam hal ini guru. 3 ini saling berkaitan satu sama lain, saling support. Memang kalau urusan sekolah pasti nanti ada kurikulum. Kalau urusan rumah ini juga ada dimensi material, waktu, kapasitas, kemampuan orang tua. Ya, anak sendiri itu dimensinya luas, faktor internal, faktor kemampuan dasar, faktor bawaan, faktor motivasi, faktor kebutuhan, faktor gaya belajar, kesehatan fisik, itu berpengaruh terhadap anak ini siap belajar atau tidak. Dan yang jelas kita orang tua di rumah harus bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Ya, walaupun pelaku utamanya sekarang bukan sekolah, pelaku utamanya orang tua. Sekolah justru memberikan infus kepada orang tua agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan yang jelas orang tua melakukannya perlu dengan senang hati. Oke, belajar di masa sekarang itu seperti apa sih? Kita lihat kan, banyak anak itu dibebani dengan setumpuk buku, hafalan. Bapak Ibu, sekarang ini kan zamannya bukan menghafal ya. Semua informasi bisa kita peroleh dengan mudah melalui internet. Apa yang tidak kita ketahui, tinggal kita ketik, Google akan menjawab semuanya. Jadi tidak mungkin otak kita, apalagi anak-anak, harus mengetahui semua informasi. Itu tidak akan ada manfaatnya. Sebetulnya informasi yang mudah kita akses itu, yang penting kita tahu dan kita bisa memanfaatkan informasi itu untuk keperluan kita atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi belajar itu bukan untuk menghafal. Saya ingat sekali dulu sebelum saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan formal, saya memulai karir saya di pendidikan itu sejak SMA. Saya menjadi guru les dari rumah ke rumah. Kemudian saya mendirikan sebuah sanggar belajar cukup besar di Semarang. Murid kami itu hampir 700 lebih. Dan anak-anak dititipkan ke sanggar kami, sanggar aksara. Dan saya memberikan banyak hafalan.
Itu penyesalan, pengakuan sekarang. Setelah saya semakin dalam mengenal tentang pentingnya belajar dengan cara yang benar, betapa saya menyadari apa yang saya ajarkan dulu salah. Sebetulnya satu sisi saya menolong mereka dengan memberikan ringkasan dari berbagai sumber, dari berbagai majalah, kemudian saya print, anak-anak tinggal di drill, ngapalkan, dan besok ulangannya bagus-bagus. Rata-rata murid kami ranking-ranking, sehingga sekolah-sekolah tertentu itu menjadi pasar saya. Ya, karena kita berpikir bahwa belajar itu menghafal. Dan sekarang eranya bukan seperti itu. Karena menghafal itu justru berbahaya, Bapak dan Ibu. Saya ulang lagi, kalau kita sebagai orang tua, fokusnya anak menghafal, itu berbahaya. Karena apa? Musuh kreativitas itu hafalan. Karena menghafal itu hanya mengulang-ulang, dan logika berpikirnya tidak akan digunakan. Nalar kritisnya tidak bekerja, karena dia sedang termasuk menghafalkan rumus, pakai aja, asal seperti itu. Dan ketika dia keluar dari kurungan hafalan itu, dia nggak bisa. Makanya anak-anak yang banyak menghafal, ketika gurunya mengeluarkan soal beda sedikit, dia sudah nggak berkutik. Dan yang keluar adalah hafalan yang di-drilling oleh orang tuanya di rumah. Guru-guru saya sering cerita, anak-anak tertentu yang memang sebetulnya cukup struggling dalam belajar, orang tuanya pengennya dapat hasil yang memuaskan, di-drill. Pada ketika ulangan, guru mengeluarkannya kasus. Kan nggak bisa dia menjawab kasus-kasus seperti itu. Akhirnya yang keluar ya yang hafalan itu. Jadi cukup menggelikan ya, jawaban tidak sesuai dengan soal. Nah, Bapak dan Ibu, kita perlu melatih anak untuk bernalar kritis, berlogika, dan kemampuan bernalar kritis ini akan menolong anak untuk bisa memecahkan masalah. Dan hidup ini adalah memecahkan masalah. Termasuk kita saat dewasa. Sekarang negara kita sendiri juga punya masalah besar. Gimana bisa keluar dari pandemi ini? Negara lain sudah banyak yang walaupun ada second wave, third wave, tapi ada yang sudah turun, ada yang flat. Di kita ini kan flat aja belum kan, masih naik terus. Belum imbasnya ke masalah ekonomi. Cukup berat. Ya. Karena sepanjang hidup kita itu harus belajar memecahkan masalah. Yang namanya orang hidup tidak akan pernah terlepas dari masalah. Ya kan? Kalau kita sudah mengakhiri hidup kita, baru sepertinya kita bebas dari masalah. Dan belajar di masa sekarang itu, Bapak dan Ibu, perlu membangun keterampilan abad 21. Kita sudah menjalani 20 tahun abad 21 ini, kira-kira 1/5 perjalanan, masih 4/5. Tetapi saya amati bahwa sekolah-sekolah termasuk orang tua, cara berpikirnya masih pendidikan masa yang lalu, pendidikan sesuai dengan revolusi industri ke-1 atau kedua atau ketiga. Padahal kita sekarang di era revolusi industri ke-4 yang sudah melatih untuk kita ya inovatif, kreatif, ya problem solver. Nah, jadi keterampilan abad 21 ini berorientasi pada soft skills. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya memberikan gambaran tentang 2 gaya belajar. Yang sebelah kiri itu belajar yang gayanya hafalan, ya. Sementara yang di kanan itu belajarnya kontekstual, anak mengalami langsung. Nah, saya ibaratkan ketika guru hanya memberikan materi hafalan dan orang tua juga menyambut baik tuntutan dari orang tua ini, dari guru ini dengan menekan anak dengan hafalan-hafalan dan latihan-latihan, ibaratnya seperti balon yang kita kasih, kita tiup, cepat sekali balon itu menjadi besar. Tapi
tidak lama juga balon itu akhirnya akan kempes, ya kan? Kalau kita ingat juga teori belajar, daya ingat Ebbinghaus itu mengatakan bahwa ketika kita menghafal dalam satu hari itu bahkan dalam 20 menit saja turun tinggal 80%. Dalam 1 jam sudah turun tinggal 50%. Ya, satu hari itu tinggal 40%. Intinya 1 bulan kita hanya tinggal mengingat 20%. Ingat kan kalau dulu kita belajar wayangan, cepet ingat, cepet hafal, tapi juga cepet hilang. 1 minggu plus hilang semuanya. Yang kita pelajari ketika kita SMA dulu kalkulus, integral. Kalau pekerjaan kita nggak berhubungan dengan itu, nggak ada yang kita ingat. Ya kan, apalagi ngapalin sejarah. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, kebetulan saya masih hafal. Ya, dan ya terlalu banyak hafalan-hafalan dan sekarang ketika kita kerja, hafalan itu nggak kepake. Sebetulnya kalau sekolah hanya model kayak gitu, sepertinya sekolah itu hanya untuk mendapatkan secari kertas selembar ijazah aja. Belajar susah-susah hanya untuk mendapatkan ijazah. Dan ketika kita bekerja, belum tentu ijazah itu bermanfaat. Mungkin secara kualifikasi iya. Bahkan di Silicon Valley itu tidak harus menerima orang yang lulusan ahli komputer. Siapapun dia nggak peduli selama kompetensinya mampu, dia bisa terima. Ya. Nah yang kanan itu anak yang belajar melalui pengalaman langsung, belajarnya praktek, berproses, bukan berorientasi pada hasil semata. Pasti proses belajarnya menyenangkan. Saya anggap itu sebagai seperti benang. Kalau kita menggulung benang, dari yang tadinya gulungannya tipis, kita gulung, semakin banyak pengalaman, kita gulung lagi, akhirnya gulungannya menjadi tebal, makin besar, dan cukup padat. Tidak kopong seperti balon yang mudah kempes. Artinya, ya kita perlu paham seperti ini, bahwa sekolah bukan sekedar mendapatkan hasil yang semata-mata untuk kebutuhan masa jangka pendek. Saya ingat anak saya dua-dua ketika belajar dari TK dan SD, termasuk SMP, biasanya yang paling ketat orang tua mendampingi itu kan di SD ya. Saya memberikan kebebasan kepada mereka berdua. Bahkan saya masih ingat kalau saya intip begitu di kamar, kadang mereka bermain di kamar, ada yang menjadi mengadakan pesta ulang tahun, yang gede jadi IO-nya dan sebagainya. Saya tidak terlalu mengekang mereka untuk ya tugas-tugas akademik. Dan ternyata di usia dewasanya kapasitas belajarnya itu semakin tinggi. Saya bersyukur bahwa mereka sampai sekarang masih niat belajar. Tidak bosan tapi masih haus untuk menambah ilmu mereka. Dan prestasi mereka di dunia kerja bagus. Orang-orang bisa melihat ya. Tapi kadang kalau kita lihat mereka yang terlalu dibebani dengan pembelajaran akademik, akhirnya ketika mereka saatnya sesungguhnya harus mengeluarkan potensi dirinya, harus berkiprah, mereka sudah capek, energinya sudah habis, sudah bosan. Dan ya so-so aja. Nah, itu kan sayang sekali Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu lihat bahwa kebutuhan sekarang di abad 21 ini berbeda dengan dulu. Anak-anak kita ini 20 tahun lagi akan menjadi apa, kita tuh nggak tahu. Betul nggak? Kita berpikir membekali anak-anak kita dengan berbagai ilmu agar jadi bekal ketika dia dewasa nanti. Tetapi belum tentu apa yang kita berikan sekarang sebagai bekal itu 20 tahun lagi akan dia pakai loh. Ya enggak? Karena coba deh, pekerjaan yang sekarang ini ada, 5 tahun lalu belum ada loh. Banyak kan?
sekarang ini kan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang 5 tahun lalu nggak kita ketemukan. Kita sekarang mendapatkan kemudahan dalam transaksi keuangan, pembelian secara online, dan nantinya akan ada sistem keuangan yang baru, blockchain, ada sistem artificial intelligence, ada banyak sekali perubahan yang sangat pesat di dunia teknologi ini. Nah, artinya kita nggak bisa meramalkan 20 tahun lagi pekerjaan apa yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Karena kita nggak bisa meramalkan masa depan mereka. Masalahnya aja belum diketahui. Biasanya karena ada masalah dipecahkan, akhirnya ketemu suatu inovasi. Nah, apalagi artificial intelligence ini akan menggantikan banyak pekerjaan. McKinsey mengatakan bahwa pada tahun 2030 ada sekitar, saya lupa angkanya, tapi jutaan pekerjaan yang akan digantikan oleh robot, mesin, ya, ada banyak sekali. Nah, karena itu apa yang tidak bisa dilakukan oleh robot itu perlu dilakukan oleh manusia. Anak-anak kita harus kita bekali untuk siap di masa depannya. Apa itu? Ini yang disebut soft skills atau people skills, komunikasi. Ini penting sekali. Self motivation. Ya kan, motivasi belajar ini penting. Kalau anak belajar aja malas, ya dia nggak akan termotivasi untuk mengembangkan dirinya. Leadership ini juga sangat penting. Responsibility, tanggung jawab. Pasti nanti diskusi kita akan menarik nih. Itu Bu masalahnya, anak saya ini kurang tanggung jawab. Bagaimana memunculkan rasa tanggung jawab? Gimana Bu supaya anak saya itu belajar nggak disuruh-suruh, motivasi dirinya itu muncul. Nah itu pasti nanti akan rame di diskusi. Makanya saya nggak panjang-panjang supaya kita lebih banyak memotret kasus-kasus yang terjadi khususnya di Solo, khususnya jemaat GKI Sangkrah. Kemudian teamwork, ya. Jadi kita sekarang harus banyak membangun jejaring sehingga anak-anak kita ini ya membangun kolaborasi dengan orang lain. Nih problem solving tadi sudah kita bahas, bagaimana anak itu bisa bernalar kritis dan akhirnya memecahkan masalah, ya. Jadi tidak kita suapi dengan informasi-informasi, tetapi bagaimana dia menjadi kuat dan mandiri untuk bisa menyelesaikan banyak masalah. Decisiveness itu juga perlu, ability to work under pressure. Ini sih untuk nanti kalau masa kerja ya, fleksibilitas dan negosiasi serta resolusi konflik. Ya, itu nanti menjadi diskusi kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah tentang senang belajar. Maaf, saya charge dulu ya. Ya, senang belajar. Karena di rumah ini mestinya anak belajar dengan senang. Saya khawatir ada anak-anak yang merasa justru di rumah itu malah tidak senang. Lebih senang di rumah karena mungkin papa mamanya kayak monster, maaf ya. Kadang ada yang seperti itu. Papa mamanya terlalu galak karena memaksa mereka untuk menguasai tugas-tugas dan bla 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 bla. Lebih enak di sekolah, gurunya lebih bisa mengerti perasaan mereka dan sebagainya. Mudah-mudahan di sini tidak. Nah, anak yang bisa belajar itu kalau memiliki perasaan senang, ya. Kalau kita lihat di otak itu ada bagian yang atas namanya prefrontal cortex, topi berpikir, tempat anak merencanakan, menyusun strategi, kemudian fokus, konsentrasi, seperti itu. Lalu di bagian tengah itu ada bagian otak yang namanya limbik. Limbik itu pusat emosi positif. Jadi ketika anak senang, maka limbiknya itu aktif. Dan yang di bawah itu ada brainstem atau batang otak. Itu ketika anak dalam kondisi terancam, takut, ya. Jadi itu otak survival atau otak primitifnya itu yang bereaksi. Nah, Bapak Ibu, ketika anak ini dalam kondisi nyaman, maka otak limbik itu aktif
dan menjadi pintu untuk membuka korteks bagian berpikir, bagian logika. Nah, saya ibaratkan kalau anak yang senang itu kondisi otak limbiknya itu, kalau kita lihat instalasi lampu, ada saklar dan ada lampu. Ketika saklar itu kita on-kan, maka lampu menyala. Nah, saklarnya itu seperti di limbik, otak emosi. Nah, lampunya itu di korteks, bagian untuk berpikir. Jadi syaratnya supaya anak itu bisa paham, bisa belajar dengan mudah, pembelajaran itu bisa masuk, maka dia harus senang, nyaman, kenyang. Oke. Nah, itu saklarnya di limbik. Karena itu orang tua, keluarga perlu membangun emosi yang sehat dan ada interaksi yang positif. Karena itu syarat agar anak bisa belajar. Ingat kan kalau kita sedang marah, kadang kita sering dengar pendeta kita berkata, jangan ngambil keputusan kalau marah, ya kan? Karena kalau kita sedang marah itu otak korteks kita itu di hijack, sehingga berpikirnya ya tidak logis. Sehingga kemungkinan besar pengambilan keputusan yang tidak tepat itu akan kita ambil. Nah, demikian juga dengan anak-anak ya, bangun suasana yang positif. Nah, nanti ini akan jadi diskusi juga, bagaimana Bu membangun interaksi yang positif dengan anak. Masalahnya anak saya itu semaunya sendiri. Saya sering nggak bisa menahan diri. Kalau sudah jengkel, sudah marah, cubit. Seperti itu, jewer, seperti itu ya. Nah, itu nanti jadi diskusi. Oke. Tadi perasaan senang ini kan penting sekali ya Bapak dan Ibu ya. Menurut saya dan juga hasil research, anak itu perlu didengar. Selama ini orang tua sering ingin didengar, bukan mendengar. Kita ini kan punya power yang kuat. Dengan sendirinya kadang kita memaksakan power kita, anak yang jelas less powernya dipaksa untuk dengerin mama bilang. Mama sudah bilang apa? Apalagi kalau yang papahnya muncul ya. Kadang mama akan bilang papa loh. Biar nanti, nah, ancamannya mulai keluar nih kalau nanti uang jajan nggak dikasih minggu ini. Kalau nilaimu jelek atau bu guru telepon, nah paling enak itu ancaman-ancaman. Selama ini anak itu tidak punya ruang, tidak punya tempat, tidak punya sosok tempat dia mengeluarkan isi hatinya. Jangan sampai di rumah itu seperti neraka, orang tua itu menjadi monster, bukan menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Ada penelitian dilakukan oleh saya lupa timnya Pak Krisnayana dari Surabaya ya. Sekitar 10% dari anak-anak usia 18 sampai 25 tahun itu ternyata mereka mengatakan kesepian dan mereka 10% dari 10% itu melakukan upaya untuk bunuh diri. Keinginan untuk bunuh diri juga ada 10%. Ternyata ketika dilacak di interview, kenapa? Mereka bilang, aku kesepian. Hal yang paling tidak suka di rumah adalah orang tua yang terlalu sering marah. Seperti radio rusak. Sering ya cerewet sekali, menekan anak. Dan ketika ditanya apa yang kamu lakukan ketika orang tuamu cerewet atau memerintah kamu dan sebagainya, yang mereka maknai seperti radio rusak itu, masuk kamar, tutup kamar. Jadi anak-anak itu merasa kesepian, bayangkan. Dan dari hasil statistik ada yang masuk ke dalam kondisi-kondisi yang tidak baik ya. Bayangkan di mana keluarganya ketika anak-anak ini di tengah-tengah keluarga tetapi merasa kesepian. Itu karena ya mereka tidak didengar. Anak-anak ini perlu sympathetic ear, telinga yang
mau mendengar mereka. Selain mendengar, apa? Menghargai. Orang tua yang menghargai atau anak ini dihargai. Ini kan kata-kata ini seringnya kita balik ya. Kita sebagai orang tua pengennya dihargai dan kita memaksa anak untuk menghargai kita. Nah, ini yang membuat kadang kepahitan-kepahitan di dalam diri anak, hubungan positif tidak terbangun. Dan yang paling penting di level berikutnya adalah anak itu dipahami. Kalau dia memang nggak bisa untuk suatu tugas belajar, mungkin memang kapasitas dia tidak di situ, atau gaya belajarnya tidak di situ, atau tugas gurunya terlalu berat. Kadang dia pengen bercerita, Mama, aku tuh nggak paham ini, Ma. Guruku tuh nerangkannya cepet sekali, belum zoom-nya putus-putus. Tapi kadang kan ketika kita tidak paham, atau malah sebaliknya, kita terlalu overprotective dan membentengi anak kita, dan akhirnya kita berbalik menyalahkan guru. Nah, ini juga tidak baik bagi anak-anak ya. Nah, senang belajar itu penting sekali, dan pembelajaran yang berpusat pada anak ini akan menolong anak untuk bisa dipahami, bisa belajar sesuai dengan idenya, keinginannya, potensinya, talentanya. Nah, ini penting sekali. Saya sering mentraining guru-guru karena kebetulan saya bergerak di bidang Teacher Development Center, dan jujur guru-guru itu banyak yang belum paham tentang konsep belajar berpusat pada anak. Kalau Menteri sekarang meluncurkan program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sesungguhnya belajar yang berpusat pada anak. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantoro itu, Bapak Pendidikan kita mengatakan, sering dikutip oleh Dirjen GTK, mengatakan bahwa memandang anak dengan rasa hormat. Ya. Jadi pembelajaran yang berpusat pada anak itu membuat kita memandang anak dengan rasa hormat. Anak bukan menjadi objek, tetapi anak menjadi subjek. Nah, ini penting sekali. Nah, bagian saya untuk membantu menyusun kurikulum agar guru-guru itu bisa mengajar dengan berpusat pada anak. Bagian orang tua untuk membangun hubungan yang positif dan tidak menuntut guru untuk memberikan tugas-tugas yang akademik oriented. Nah, belajar di rumah itu tentunya perlu dukungan, ya kan? Dukungannya seperti apa? Ya, kita memberi kesempatan kepada anak dan kemungkinan-kemungkinan. Jadi tidak hanya ini harus kamu pelajari sampai tuntas, hafal, tidak. Tapi biarkan dia mengeksplor, ada banyak hal yang dia bisa tanyakan, dia bisa coba, dia bisa uji, sampai akhirnya dia bisa menemukan masalah yang dia hadapi, bahkan bisa berinovasi. Kemudian dukungan selanjutnya adalah menyediakan material, bahan belajar, dan juga ruang. Termasuk internet, dukungan laptop. Kadang ada keluarga yang ya adanya HP, anaknya 3, bapak ibunya juga kerja perlu pakai HP. Ya, ini jadi rebutan semua anak. Nah, tentunya ya tidak bisa dipungkiri support fasilitas itu diperlukan. Nah, tantangannya gimana Bu kalau kita nggak bisa support? Nah, itu nanti juga bisa menjadi bahan diskusi ya. Kemudian mendampingi dengan membangun interaksi yang hangat, interaksi yang stimulatif, hubungan yang positif, yang tidak menekan atau memaksa anak, tetapi ya dialog yang memberikan rasa nyaman kepada anak-anak. Oke, saya pikir itu materi yang saya sampaikan, dan kita punya waktu cukup untuk berdiskusi, termasuk beberapa hal yang dari saya untuk bisa kita diskusikan, selain nanti mungkin ada masalah-masalah lain
yang berkembang di antara kita yang bisa kita bicarakan ya. Diskusi yang pertama, apakah putra-putri Bapak Ibu menunjukkan rasa senang belajar di rumah? Coba lihat, indikator senang itu apa? Apakah ketika gurunya memberikan waktu Zoom dia alasannya macam-macam, bangunnya siang, ngantuk lah, capek lah, males lah, ya ada macam-macam. Mandinya dilama-lamain, makannya juga nggak selesai-selesai. Kalau seperti itu menunjukkan indikasi bahwa anak kita tidak senang belajar. Ya, kemudian jika ya anak kita senang, oke, sikap apa yang kita tunjukkan, atau sebaliknya anak kita tidak senang, terus apa yang kita tunjukkan? Apakah terus kita memberikan rangsangan-rangsangan, ayo ikuti, nanti kalau kamu ikut Zoom sampai selesai, papa kasih poin, nanti poinnya dikumpulkan, 10 poin ditukar uang 10.000 misalnya. Apakah insentif yang kita janjikan itu baik, cukup ampuh, atau ada yang lainnya? Kenapa sih anak kita nggak senang? Itu kan harus kita kaji. Kalau kita tadi bilang, oke, anakku nggak senang, alasannya itu banyak kalau belajar. Coba deh diselidiki, kenapa anak kita tidak senang? Itu kan yang harus kita gali. Terus, apa yang harus kita lakukan? Seberapa jauh dukungan kita agar anak ini bisa belajar optimal? Kira-kira itu, silakan kita bisa diskusikan, baik yang kita sampaikan untuk jadi jembatan dulu, sebelum nanti kita mungkin akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Begitu Pak Lukman Halim. Oke Bu, terima kasih sekali untuk pengantar bahannya Bu ya, yang sangat membuka wawasan dan juga kepingin terus belajar untuk mengetahui lebih mendalam. Ya, kita akan bersama-sama berdiskusi dengan pertanyaan dari Bu Yuli tadi itu, apakah Bapak Ibu yang punya anak di rumah yang mendampingi belajar secara online, apakah anaknya senang atau tidak? Kalau senang, apa kira-kira tandanya? Kalaupun tidak senang, apa yang Bapak Ibu lakukan supaya dia bisa senang belajar di rumah? Dan apa dukungan yang telah Bapak Ibu lakukan untuk anak-anak untuk belajar optimal? Silakan Bapak Ibu yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kita akan bersama-sama saling memberkati pada malam hari ini. Oke, dari Bapak Ibu Suryo, silakan. Nah, di-unmute dulu ya, oke. Gimana Bapak Ibu Suryo, apakah anaknya senang belajar di rumah, apa tanda-tandanya, dan apa yang telah Bapak Ibu lakukan, bisa ceritakan kepada kami semua. Selamat malam Pak Lukman, Bu Yuli, Ya, dan semua. malam. Ini topiknya menarik sekali karena kan kita semua lagi masa pandemik, lagi belajar online ya. Ya, betul. Dalam segala hal. Waktu awal itu memang tidak bisa dipungkiri, kebiasaan online itu sulit untuk diikuti karena kan baru awal penyesuaian gitu. Jadi dulu waktu awal-awal itu sempat ya mengalami beberapa masalah pergumulan, tapi untungnya pihak sekolah pun juga memberi support. Kalau ada parents meeting, terus counseling juga, mereka bilang bahwa ini adalah kurikulum darurat. Ya. Jadi di tahun ini itu kita tidak bisa punya ekspektasi kayak tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi semisal kebetulan kan anak kami 2, yang satu sudah kelas 3 tahun ini, yang satunya baru masuk kelas 1. Oke. Yang kelas 3 itu sudah autopilot, sudah mengerti betul apa yang harus dilakukan, PR, mata pelajarannya besok apa, dan pakai Zoom Edu juga sudah bisa mengikuti. Tapi kalau yang kelas 1 ini, aduh, susah sekali karena kan dari TK ke SD
gurunya siapa juga belum kenal, terus pelajarannya baru-baru juga kita juga bingung, dan dari TK ke SD kan juga mengalami transisi, harus bisa belajar baca. Sedangkan PR-PR semua kan sudah bentuknya Google Form. Jadi ya mau nggak mau ya kita yang bacain, yang penting kamu ngerti gitu loh. Jadi sudah tidak bisa mikir ini harus setengah jam selesai saya baca gitu. Jadi benar-benar sudah yang penting kamu ngerti gitu. Jadi ini tuh pelajaran PPKN misalnya. Jadi dia ngerti kalau konsepnya citizenship itu gimana, terus apa yang harus dimengerti itu paling tidak sudah dapat kisi-kisinya, meskipun dia belum bisa baca. Saya sharing aja ini, maksudnya kalau memang di pandemi ini kita harus punya mindset bahwa ini adalah kurikulum darurat, dan untuk kita untuk mengeset target, misalnya ini kelas 1 anakku sudah harus bisa baca tuh tahun ini kayaknya susah. Nah, caranya gimana? Jadi yang paling saya tidak bisa dapat solusi itu adalah sosialisasi. Jadi saya menyiasatinya dengan manggil guru les tiap hari ke rumah. Itu pun guru yang dari TK-nya dulu. Jadi biar dia tuh istilahnya punya konsep belajarnya tuh ada yang dia kenal gitu. Karena kan ini kan dia dari TK ke SD baru, bukan sama. Jadi saya menyiasatnya gitu, nggak tahu bener apa salah, cuman biar dia punya guru di rumah, terus juga nggak begitu ketinggalan. Nah, kalau menurut Bu Yuli gimana? Maksudnya apakah itu sudah cukup atau harus gimana untuk menanggulangi yang kelas 1 ini? Ya, bagus. Ya, memang sangat menarik sekali. Kelas 1 itu kan kemarin Maret sudah mulai BDR. Jadi dia berpisah sampai naik kelas ini kan tidak ada tatap muka, ya. Dan mungkin kita berpikir bahwa kelas 1 sudah harus bisa baca. Sementara stimulasi ketika dia di TKB juga belum tuntas, ya kan? Sehingga dia belum bisa baca. Dan sebetulnya tidak ada masalah. Toh gurunya juga tidak menuntut kan, Bu, bahwa dia harus bisa baca. Ya, karena kondisi sekarang mau tidak mau, sudahlah, nggak perlu harus kita tuntut untuk mencapai target. Karena nanti ketika dia sudah matang, kesiapannya sudah muncul, nanti seiring waktu dia akan bisa membaca. Tentunya sekarang kan dia kalau Zoom kadang dia lihat huruf, dia nulis, atau kalau dipanggilkan guru ke rumah, mungkin guru ke rumahnya itu bisa ngajarin baca dengan cara yang menyenangkan. Bukan ngajari baca dengan model yang terlalu saklek, yang sekedar pakai buku, kemudian ngapalin huruf-huruf, mengeja, bukan seperti itu. Tetapi mengajarnya dengan bermain. Jadi misalnya dia menemukan benda-benda di rumah, ayo kumpulkan mainanmu. Lalu dia kumpulkan, ini apa? Mobil. Oke, gimana kalau kamu tulis mainan-mainanmu? Nah, mobil ini kan, gimana aku nulis mobil MO? Nah, gurunya menemani. Akhirnya dia terbiasa belajar mengenal huruf tapi berpadanan dengan benda konkret, dan itu akan menolong otak untuk bisa lebih cepat membaca. Menurut saya sudah benar selama tadi jangan dipaksa. Kalau dia memang belum mampu, ya nggak apa-apa. Jangan terlalu dituntun ya, misalnya kayak harus ke Google Form. Kalau dia tidak bisa cepat mengerjakannya, ya nggak apa-apa, ikuti speed-nya dia, ikuti pace-nya dia. Daripada kita ambil alih kemudian kita kerjakan, menurut saya itu kita mencuri rasa percaya diri anak. Biarkan dia berproses. Loh, kadang kita itu kan sayang sama anak ya, dengan memberikan bantuan yang berlebihan.
dan yang harusnya dia tumbuh kuat, otot-ototnya berlatih supaya dia menjadi mandiri. Tapi ketika kita ambil alih, maka dia kan tidak exercise otot, tidak hanya otot fisik ya, otot mentalnya dia, otot kognitifnya dia. Nah, sampai kapan kita akan menyuapi? Jadi artinya guru sudah memberikan keringanan, kita pun juga memberikan kelonggaran. Yang penting anak mau, karena situasi sekarang ini kan juga anak-anak ini kan merasa tidak nyaman ya. Dia dicabut dari TK-nya dengan paksa. Ya kan? Tiba-tiba berhenti Maret belajar dari rumah, berpisah tanpa bermain dengan teman-temannya yang dia sudah kenal sejak playgroup mungkin. Dia kan kehilangan orang-orang yang dia sayangi, kehilangan suasana sekolah yang menyenangkan, kehilangan guru-guru yang bisa secara fisik kan waktu itu teman-teman mainnya, tiba-tiba dia harus di rumah, ketemunya lewat online. Anak itu kan belajarnya lewat sesuatu yang konkret. Kadang dia lihat di Zoom kecil-kecil, bagi dia itu kan nggak bisa dipeluk. Namanya anak masih kelas 1 TKB itu kan masih pengen yang real, yang dia bisa raih, dia rengkuh, dia cium, dia peluk kan kayak gitu. Jadi rasa kehilangan itu kan kadang nggak disadari oleh orang-orang rumah, oleh orang tuanya. Taunya kamu kok lambat banget sih, nggak bisa baca. Nah, coba deh sekarang kita memahami anak, oke, pelan-pelan. Nanti seiring dengan waktu dia bisa kok. Toh kalau nanti dia bisa, dia cepat. Yang jelas dia bukan tipikal yang misalnya ABK. Artinya maksudnya kalau ABK pun kita kan harus mencari kebutuhan dia apa, bantuan apa agar dia tetap bisa mengatasi kebutuhan khususnya. Tapi kalau anak kita dalam koridor fine-fine aja, kapasitas belajarnya ada, sehat fisik, sehat emosi, ya sudah biarkan aja itu berproses. Gitu. Tuntutan kita juga diturunkan. Target-target kita diturunkan. Seperti itu. Oke, Pak Surya dan Bu Surya? Baik. Ya. Yang kedua ada Ibu Maria Herlina. Oke. Mari silakan di-unmute dulu, Bu. Ya, selamat malam Bu Yuli. Maaf saya tidak nyalain video karena ini udah menjelang malam, jadi anak saya tidur, tapi saya masih mau dengerin acara ini. Ya. Jadi gini Bu, kalau tadi kan kebetulan pasangan Pak Suryo dan Bu Suryo itu ngomonginnya anaknya yang kelas 1 SD. Nah, kalau buat saya punya anak kelas 7 Bu, jadi di 1 SMP. Saya sebenarnya bukan tipikal orang tua yang maksa-maksa anak belajar. Jadi yang penting dia sudah bisa memenuhi, ya kalau saya sih targetnya KKM lewat lah gitu. Jadi yang penting dia fun. Kemudian mungkin dia juga bukan yang berprestasi di sekolah ya, walaupun saya sendiri greget juga gitu loh Bu. Maksudnya saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang mentingin dulu tuh benar-benar mentingin ranking gitu. Tapi sekarang anak saya ya mungkin atau mungkin belum optimal, saya nggak tahu lah. Saya mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin. Cuman oke lah, saya menghargai pencapaiannya dia gitu. Nah, tapi sekarang kendalanya gini, dia masuk kelas 7 SMP. Kalau tadi kan yang anaknya Pak Suryo itu kan dari TK ya, TKB ke SD. Anak saya dari kelas 6, mereka dia nih angkatan yang happy gitu karena tidak melewati UN, Bu, gitu ya. Jadi lagi siapin UN tiba-tiba di-cut terus hore nggak jadi UN gitu. Nah, tapi kemudian dia harus masuk ke lingkungan baru SMP dengan pelajaran yang baru, dengan guru yang baru. Untungnya dia masih jadi sekolahnya ini SMP-nya itu lanjutan dari SD-nya masih sama. Jadi kebetulan dia teman-teman sekelasnya ini saling kenal gitu ya. Jadi saya pikir itu keuntungan. Cuman kan dia tetap harus beradaptasi dengan tugas-tugas, dengan gurunya yang baru. Padahal sementara kelasnya online terus. Saya sendiri sebenarnya gemes gitu karena kalau saya lihat saya masuk ke, jadi kan di kamar yang memang kami khususkan untuk belajar. Dia belajar sepertinya nggak serius gitu. Jadi dia misalnya duduknya duduknya nyantai, senderan gitu. Kadang-kadang saya nanya, "Oh, kamu tuh dengerin apa enggak sih?" "Dengerin, Ma, dengerin," gitu.
Tapi kemudian saya pantau dari tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya tuh banyak yang telat gitu. Banyak yang telat, banyak yang misalnya harus disubmit hari ini, dia belum gitu. Kenapa kamu nggak ngerjain? Oh emang ada ya Ma gitu. Jadi sampai saya tanya sama gurunya, apakah anak ini dikasih tahu bahwa cara pakai Google Classroom itu seperti apa? Gurunya bilang dikasih tahu. Nah tapi terus, nah ini anak saya itu masih ada kendala di situ satu. Nah kemudian karena saya beberapa kali itu benar-benar mungkin jadi karena gemes ya Bu ya, mempush dia gitu ya untuk, ayo dong kerjain nih tugas kamu nih udah banyak, udah nunggak loh sampai ditagih sama guru kamu loh gitu. Nah kemudian tiba-tiba dia kasih satu video yang bikin saya ketawa geli Bu. Jadi gini, keberhasilan itu bukan intinya gini, orang yang berhasil itu nggak harus orang yang sekolah loh gitu. Saya ya cuman ya oke lah gitu ya. Saya saya sebenarnya agak setengah setuju dan setengah tidak dengan video itu, tapi ya saya memang sampai sekarang saya belum punya kesempatan untuk diskusi sama anak saya ini tentang hal itu, Bu. Sampai jam 9. Terus ya mungkin itu share dari saya, dan nanti sebenarnya saya punya satu pertanyaan tapi yang di luar pertanyaan yang Ibu lemparkan ini, ya mungkin kurang lebih gini Bu, sebenarnya kalau kita sebagai orang tua ya menekankan anak itu belajar itu fun, tapi kemudian secara sistem sekolah, ya kalau tadi kan Ibu bilang kurikulum abad 21 ya, tapi sebenarnya sistem sekolah kita itu sudah siap seperti itu atau enggak Bu? Karena gini, saya mikir ya kalau misalnya anak saya SMP nilainya katakanlah ya nggak terlalu bagus, maka dia nanti akan kesulitan ketika dia lanjut ke SMA gitu. Dan ya saya nggak tahu apakah yang terjadi di bagian sistem sana gitu, apakah mereka juga mempersiapkan kalau anak-anak yang belajar semasa pandemi ini dengan kurikulum dalam tanda kutip darurat gitu ya, apakah bisa mendapatkan pendidikan yang lebih lanjut yang oke gitu, katakanlah seperti itu. Ya maaf kalau melenceng sedikit Bu, tapi itu dulu kira-kira sharing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Anaknya cowok atau cewek, Bu? Anaknya cowok Bu, yang paling besar. Ya, oke. Karena kadang gaya belajarnya cowok dengan cewek itu beda. Saya tadi sudah menduga nih kayaknya cowok nih. Oke, ya yang bontot dulu ya. Yang bontot dulu tadi, sistem sekolahnya siap nggak ke sana? Ya, inilah yang menjadi tanggung jawab kementeriannya. Banyak guru-guru yang belum siap, masih dengan gaya model mengajar yang lama. Sebetulnya dari training saya ke sekolah-sekolah, banyak sekolah yang sudah mulai sadar dan mereka pengen bergerak ke sekolah yang lebih memberikan kelonggaran anak-anak untuk bisa lebih belajar sesuai minat mereka, kebutuhan mereka. Tetapi rata-rata sekolah itu mengeluh tuntutan orang tua. Jadi kayaknya ini saya di tengah-tengah ya, karena saya juga sebagai orang tua, kemudian dari pihak penyelenggara sekolah dan juga ikut membuat regulasi, membantu ya dalam arti kebijakan kurikulum. Memang kayak sekolah nggak berani berubah karena takut orang tuanya itu nggak bisa ke sana. Padahal sebetulnya ketika kita ketemu dengan orang tua, rata-rata orang tua bilang, kami itu mau berubah, kami itu kepengennya yang seperti itu, anak kami itu mendapatkan suatu bekal yang memang benar-benar dibutuhkan untuk masa depannya. Tapi sekolahnya itu tuntutannya bla 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 bla. Ya ini saya pikir program parenting ini akan sangat bagus kalau diadakan secara rutin oleh sekolah. Makanya saya tadi appreciate sekali gereja bisa mengadakan seperti ini, sehingga pemahaman orang tua tentang pendidikan itu bisa lebih jernih ya. Tapi pihak sekolah juga harus sering mengadakan parenting supaya tidak ada gap antara harapan orang tua dengan harapan sekolah dan juga harapan anak. Nah, tapi katakanlah Bu bahwa sekolahnya tidak atau belum siap untuk berubah, dia masih punya target-target yang tinggi. Kalau kita nggak push anak kita untuk mencapai target, kan kita takut anak kita ketinggalan bla 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 sampai nggak naik bla 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 bla. Menurut saya yang Ibu lakukan itu sudah betul. Ibu tidak terlalu push
anak masih fun, tetapi dia bisa mencapai KKM, ya, angka minimalnya lah, ketuntasan minimalnya. Karena itu mengajarkan dia supaya bertanggung jawab, ya kan? Nah, biarkan aja Bu, Ibu nggak perlu merasa bersalah atau merasa malu dengan orang tua yang lain ketika anaknya tidak tipikal masuk ranking 10 besar, ya asal lolos lah di angka minimalnya, nggak apa-apa Bu, selama dia punya sesuatu yang nantinya bisa dikembangkan. Kalau saya lihat tadi anak Ibu mengatakan nih loh Mah, nih ada loh bahwa anak orang itu bisa sukses tidak harus lewat itu. Artinya kelas 7 itu kan sudah mulai punya willingness ya. Mulai kita sudah nggak bisa kekang dia sepenuhnya, lain kalau masih TK. SD kelas 1, 2, 3 masih oke. Begitu sudah SMP itu kan kita nggak bisa kontrol dia sepenuhnya. Hidupnya nggak sepenuhnya dalam kendali kita. Dia punya komunitas teman, apalagi dengan dia punya HP, dia punya laptop. Wah, itu dia bisa melanglang buana ke dunia maya. Dia punya kehidupan sendiri. Nah, artinya ya berikan kepercayaan kepada dia. Oke, maksudmu apa? Katakanlah misalnya namanya Sony ya. Maksudmu apa, Son? Kok bilang mami gitu? Coba mami pengen denger. Jadi kita lebih mendengar tapi tidak menggurui. Nanti kan biar dia cerita. Tentunya anak untuk cerita itu juga nggak gampang ya. Kalau kita nggak terlalu deket kan dia nggak bisa ngomong ya. Perlu kita bangun relasi yang baik. Dia sedang rileks, dia sedang santai. Mami pengen ngobrol-ngobrol dong. Siapa Bu namanya? Maaf Bu, biar saya memberikan contohnya lebih pas daripada saya pakai nama Sony. Namanya Matthew, Bu. Oke, Matthew. Lebih enak daripada saya pakai nama Sony. Matthew, Mami pengen ngomong-ngomong dong, ngobrol. Kapan nih Matthew lagi tugasnya nggak banyak? Nah, tadi kan kita sudah nangkep sinyal-sinyal. Dia mulai keteteran tugasnya, gurunya melaporkan ininya, dan kita ketahuan dia masih seperti itu. Nggak usah kita langsung judge dia. Apalagi dia sudah menyampaikan, ini loh ada orang sukses kayak gini. Ini kan mungkin dia banyak melihat YouTube. Ya ada kan anak yang dapat miliaran tanpa sekolah formal karena dia menjadi YouTuber bla bla bla. Mungkin kita dengar dulu. Nah, ketika dia menentukan, oke, Mami, aku kosong kok, Mami. Masuklah ke kamarnya dia. Cerita yang lain dulu, bangun jembatan dulu supaya dia merasa nyaman untuk mengutarakan isi hatinya. Lebih psikologis ini penting loh untuk dibangun. Nah, terus cara gaya komunikasi kita juga tidak langsung tas seolah-olah memaksa dia untuk menjawab, tapi korek aja. Oh gitu, ya Mi, ini loh Mi, aku lihat YouTuber Mi, dia masih umur muda, dia tuh belum lulus SMP, tapi dia punya duit banyak Mi. Oh, menurutmu ketika dia menjadi YouTuber seperti itu, jangka panjangnya seperti apa? Ajak diskusi. Sampai dia mengatakan, kalau kamu, apa yang kamu pengen untuk kedepannya? Nah, ya aku pengen, silakan dari apa yang dia sampaikan, tarik lagi. Apa yang dia sampaikan, tarik. Sampai akhirnya kita bisa menemukan, kita tahu apa yang menjadi keinginan dia. Kalau toh kita pengen menyisipkan harapan kita, kalau Mami sih kepengennya kamu gini. Gimana Matthew? Menurut Matthew, kepengenan Mami itu bisa terlaksana nggak ya? Nah, jadi kan itu kan nggak dominansi kita untuk memaksa dia mengikuti mau kita, tapi kita ajak dialog. Itu salah satu contoh. Kembali hubungan. Relationship itu penting sekali. Relationship guru dengan orang tua, anak dengan guru, anak dengan orang tua, dan ketiganya. Dan anak yang bahagia itu menjadi target kita. Anak yang bahagia. Kalau anak yang bahagia itu kapasitasnya akan bisa besar, bisa meraih banyak hal dengan kebahagiaan itu. Oke. Terima kasih Bu. Pencerahannya. Ini berikutnya nanti ada yang mau bertanya dari Pak Erwin, tapi sebelumnya Bu Yuli. Jadi 3 faktornya sangat penting, orang tua, sekolah, dan juga buat anaknya.
Nah, tentu kan ketiga faktor ini tidak mungkin semua bisa perfect gitu Bu ya. Anggap saja orang tua sama anaknya udah bagus nih, tapi sekolahnya nggak mendukung. Ya. Nah, kira-kira menurut Bu Yuli dari tiga faktor ini manakah yang harus paling diutamakan supaya ibaratnya meminimalkan terjadinya pendidikan yang salah terhadap anak, maka mana yang harus dioptimalkan Bu? Apakah sekolah dengan orang tua atau sekolah dengan anak atau anak dengan sekolah gitu loh. Ya, wah, pertanyaannya Pak Lukman bagus banget ya. Karena tiga ini saling berkaitan, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa salah satunya dominan. Seperti sebuah sistem ya. Sekolah itu kan sistem. Satu komponen dengan komponen lainnya itu saling ketergantungan. Kalau macet salah satunya pasti akan mempengaruhi yang lainnya. Bayangkan tadi keluarga, anak, dan orang tua. Di keluarga itu ada masalah saja, pasti itu berdampak pada anak. Pasti. Mungkin tidak muncul seketika, tapi one day itu ada perilaku-perilaku yang muncul karena ada masalah di keluarga. Katakanlah orang tuanya oke, sekolahnya oke, anaknya ada masalah. Masalah anak itu kan tadi banyak, tadi sudah saya sebutkan. Gaya belajarnya beda, sekolahnya pengennya gaya visual, sementara dia gayanya kinestetik, banyak gerak. Itu sudah problem. Rentang konsentrasi anak yang pendek, kita paksa dia, ayo toh perhatikan gurumu, itu zoom-nya kan 50 menit atau 45 menit, kamu kok 15 menit kencang-kencing terus keluar misalnya. Kita nggak menyadari bahwa memang dia punya span of concentration-nya itu pendek. Itu kan kadang kita nggak lihat itu. Barangkali ada faktor-faktor memang secara fisik ya yang memang tidak memungkinkan itu. Belum tadi masalah ya motivasi atau dia tidak punya minat di situ. Ada banyak hal. Pasti itu orang tua juga bingung, aduh ngurusin anak saya gini kayak apa. Gurunya juga sangat kerepotan menghadapi anak yang seperti itu. Oke, anaknya baik, orang tuanya baik, gurunya. Kalau sudah ngomong guru juga itu kompleks sekali. Bisa kurikulumnya, bisa peraturan sekolah, ya, bisa juga kebijakan pemerintah, bisa juga personality dari gurunya galak, gurunya cuek, jutek, ya kan, gurunya kurang care. Nah, itu juga membuat anak kadang tidak bisa menerima pembelajaran dengan maksimal karena faktor dari guru, ya gurunya ramah, baik, tapi kurikulumnya menekan. Atau gurunya baik, sekolah itu subur, tapi kebijakan kurikulum di tingkat nasional misalnya, atau di tingkat kota dan sebagainya. Jadi ini yang tidak mudah karena ketiganya saling berkaitan. Itulah sebabnya saya berpikir bahwa peran yang paling penting adalah orang tua. Bukannya tiga-tiga itu tidak penting, tetapi anak ini berada dalam wilayah orang tua sepenuhnya. Ya, artinya ketika sekolah tidak positif misalnya, kita yang kendalikan, memberikan kelonggaran-kelonggaran agar anak kita tidak merasa tertekan oleh tekanan dari sekolah. Karena anak itu sangat berada dalam wilayah kita. Karena sering sekolah juga merasa, aduh orang tuanya sulit, begini. Saya juga berusaha memahamkan kepada pihak sekolah untuk banyak membangun hubungan dengan orang tua. Orang tua itu memasukkan anaknya ke sekolah itu kan dasarnya kepercayaan, menurut saya. Betul nggak? Kalau kita nggak percaya pada satu sekolah, kita nggak akan titipkan anak kita untuk satu jangka waktu tertentu, mengukir hidup anak kita untuk mencapai masa depannya pada sekolah yang tidak kita percayai. Loh, sekolah itu nggak main-main loh. Bapak Ibu, kalau sekolah itu salah, itu dampaknya jangka panjang. Kalau kita ke dokter itu melakukan malpraktek, kelihatannya langsung jangka pendek. Betul nggak? Salah operasi, dia bukan dokter bedah, dokter gigi, anak kita harus dibedah,
oleh dokter gigi. Waduh bahaya ini kalau ada masalah langsung kelihatan ini. Tapi kalau pendidikan, sekolah yang melakukan malpraktek, guru malpraktek, tanda petik maksud saya malpraktek adalah dia bisa jadi profesinya guru, tetapi tidak mengajar dengan cara yang benar, itu sesungguhnya malpraktek dan ketahuannya 20 tahun kemudian. Loh, lah anakku kok jadi kayak gini? Kalau nggak ditutup, nggak punya inisiatif. Loh itu kan kesalahan malpraktek pendidikan. Membuat anak kita tidak menjadi leader, tapi menjadi follower. Nggak punya inisiatif, pasif. Karena di kelas duduk, dengarkan guru, lakukan. Kita paksa dia untuk hanya sebagai gelas yang kosong, yang kita isi. Akhirnya anak kita menjadi follower dan pasif. Itu kan malpraktek ketawanya ketika usia dunia kerja. Sekarang persaingan sedemikian ketat, dibutuhkan inovasi, kreativitas. Begitu dia menghadapi hal-hal yang baru, no idea. Ya karena otaknya nggak dilatih untuk tadi exercise otot itu. Itu malpraktek. Dan kalau kita percayakan anak kita pada sekolah yang tidak melakukan pendidikan dengan benar, kerugiannya ada pada kita loh. Menurut saya anak kita akan tanda petik menyalahkan kita. Karena dia belum bisa memilih sekolah. Yang milih kan aku masuk sekolah ini kan mama papaku. Dia kan objek yang pasif. Ada sih orang tua yang memberikan kelonggaran kepada anaknya, kamu pilih sekolah yang mana ada, tapi nggak banyak. Nah, seperti itu. Jadi orang tua gunakan hakmu untuk dalam hal ini sekarang belajar adalah tindakan yang bagus supaya kita bisa lebih mengerti apa yang perlu kita berikan atau kita fasilitasi untuk anak-anak kita. Seperti itu, Pak. Oke, Pak Halim. Ya, terima kasih Bu. Ya, biar semuanya juga menyadari bahwa ini sebuah proses yang harus dilakoni sebagai orang tua. Ada pertanyaan dari Pak Erwin, kemudian Pak Gargan. Ya, Pak Erwin dulu ya. Ya. Terima kasih Pak Lukman, selamat malam Pak Lukman, selamat malam Bu Yuli, dan selamat malam Jemaat GKI Sanggelas semuanya. Ya, saya Erwin, Bu Yuli, saya punya 3 anak, yang paling kecil masih TK, yang kakaknya kelas 4 SD, dan yang nomor 1 kelas 6 SD. Yang jadi persoalan yang di SD ini, karena dulu waktu ya, saya melihat background Bu Yuli kan juga salah satu tim kurikulum Kemendikbud ya, jadi saya mau bertanya soal seputar kurikulum. Jadi waktu adanya pergantian kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum K13 atau 2013, nah itu baru diaplikasikan mulai tahun 2018. Jadi anak saya yang kelas 6 itu agak kesulitan ya. Muridnya saja kesulitan, gurunya juga agak kesulitan ketika itu migrasi dari yang kebiasaan KTSP menjadi kurikulum K13. Kenapa enggak? Karena itu sudah jauh-jauh hari, tahun 2013, kenapa enggak langsung diaplikasikan mulai tahun 2014 gitu loh. Maksudnya kenapa harus ditunda sampai akhirnya anak saya mendapatkan kurikulum K13 mulai tahun 2018. Kalau adiknya yang sekarang kelas 4 itu sejak kelas 1 itu sudah langsung dapat kurikulum K13. Kebetulan keduanya kakak adik ini juga satu sekolah di satu sekolahan di Solo. Nah, yang jadi persoalan yaitu tadi ketika adaptasi dari KTSP ke K13 itu guru-guru juga agak kesulitan karena kebiasaan mengajari anak dari segi KTSP dan ke K13 itu memang berdampak kepada anak otomatis, dan orang tua juga mau tidak mau harus adaptasi. Yang jadi persoalannya yaitu tadi kenapa kok baru tahun 2018 diaplikasikan kalau itu memang lebih bagus dari KTSP. Kemudian yang kedua, kurikulum K13 yang saat ini ternyata juga masih banyak hafalan-hafalan yang harus dihafal oleh anak. Saya setuju ketika Bu Yuli tadi mengatakan anak itu kalau zaman sekarang tidak perlu untuk menghafal, tapi lebih kepada logika dan nalar. Nah, itu berdampak juga pada anak saya yang kelas 6, karena jika pandemi ini, katakanlah tahun ini berakhir dan nanti Januari, Februari nanti akan kembali normal seperti dulu meskipun dengan
perlakuan yang baru. Nah, kebiasaan belajar selama ini kan di rumah, online juga, mendapatkan tugas dari guru, dan selalu membuka buku. Nah, jikalau nanti akan kembali ke konsep ujian yang harus berada di sekolah, kemudian dikasih soal, dan tidak bisa membuka buku, itu nanti akan jadi masalah, karena selama ini sudah hampir 8 bulan ini, yang kelas 6 ini akan menghadapi ujian kelulusan nanti. Jikalau itu dipaksakan metode konsep ujiannya masih yang lama, yaitu artinya anak harus datang di sekolah, di kelas, dikasih soal, dan mengerjakan soal-soal dengan close book ya artinya, itu pasti akan menjadi masalah. Nah, yang terakhir mungkin evaluasi apa yang sudah dilakukan oleh tim kurikulum Kemendikbud terhadap K13 dengan adanya fenomena ini. Saya rasa itu tiga itu Bu Yuli. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erwin. Oke, ini pertanyaannya seputar kurikulum ya. Oke, baik kurikulum 2013 itu sebetulnya sudah bisa dilaksanakan di 2014. Kalau ada sekolah-sekolah yang belum melaksanakannya saat tahun 2014 dan terus menunda-nunda, itu memang ya. Memang ada regulasi kalau di SD kelas 1 dan kelas 3, kemudian kelas 2 dan kelas 4, kelas 3 dan kelas 6. Namun bagi mereka yang sudah siap, mereka bisa melakukannya. Jadi keberanian dari sekolah itu memang masih diuji. Dan itu yang menjadikan anak Bapak tidak mendapatkan kurikulum yang baru. Dan sebetulnya untuk memang kurikulum 2013 masih banyak sampai sekarang yang belum dilakukan di sekolah-sekolah. Dan sebentar lagi 2021 itu juga kita akan mencobakan penyederhanaan kurikulum 2013 pada beberapa sekolah. 10.000 sekolah yang terkategori sekolah penggerak ya. Yang sekarang sedang kita desain kurikulumnya seperti apa. Nah, kalau yang di tempat Bapak, kurikulumnya pun sudah 2013 kok masih hafalan. Ya, itu implementasinya yang salah. Karena kurikulum 2013 itu terkenal dengan scientific approach. Scientific approach itu praktek dari rasa ingin tahu, lalu dia mengeksplorasi, dia bereksperimen, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu dan mengomunikasikan. Jadi kalau masih hafalan itu karena ya jujur saja memang tidak gampang supaya guru itu paham. Karena kadang guru-guru itu dilatih oleh pelatih-pelatih yang juga mereka bukan praktek. Mereka melatih hanya teori, dilatih oleh, itu kan ada sistem ya, pelatihannya berjenjang dari tingkat nasional ke level bawahnya sampai ke level yang kota atau kabupaten ya. Itu kadang ada distorsinya sangat banyak. Jadi saya maklum kalau memang ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, kemudian cara belajarnya nanti gimana nih? Kalau nanti kembali lagi sudah mulai harus ujian, selama sekarang ini banyak open book. Bapak Ibu nggak perlu khawatir bahwa ujian kan memang sudah ditiadakan. Ya, jadi kita nanti akan melakukan survei karakter. Itu ada di kelas 4, kemudian ada kelas-kelas tertentu. Kemudian selain survei karakter ada lagi untuk kompetensi dasar yang tidak lewat ujian, tapi melihat pada bagaimana sekolah itu bisa mendukung anak untuk mencapai kompetensi-kompetensi itu. Jadi yang diuji bukan anaknya, yang diuji sekolahnya. Saya kira itu ide yang sangat bagus. Nah, memang yang namanya pembaruan itu tidak semulus yang dipikirkan. Saya tahu juga nantinya pasti akan ada banyak hal. Jujur saya banyak keliling di seluruh Indonesia. Barusan saya ngomong juga dengan tim pusat. Kita sedih kalau melihat guru-guru kita nggak siap. Pendidikan di Indonesia tidak bisa kita pungkiri jauh dari ideal. Kita kan ya ranking SDM kita kan sangat rendah, tingkat literasi kita rendah. Itu ada yang namanya tes PISA.
PISA itu diujikan untuk anak-anak usia 15 tahun, itu untuk negara-negara yang bergabung di OECD internasional. Nah, tes PISA kita itu di Indonesia 10 dari bawah. Menguji matematika, kemudian literasi, dan sains. Itu setiap 3 tahun diadakan, kita tidak pernah turun ya di situ-situ. Berat sekali, dan sekarang Menteri berusaha ngebor di 3 itu. Karena dia kan orang yang cukup berpikir jaringan ya, sistemik. Ini kok lemah terus di situ. Berarti yang harus ditingkatkan di 3 poin itu. Sehingga dirancanglah program penyederhanaan kurikulum kita besok itu lebih mengarah kepada 3 hal itu. Di situ sebetulnya kalau kita lihat tes di tingkat nasional, kenapa banyak orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia yang tidak bisa mendapatkan nilai bagus, karena ternyata nggak hafalan. Jadi sains, matematika, dan literasinya itu lebih ke problem solving, kasus, berpikir analitis. Nah, lah kita kan guru-guru kita ngasihnya hafalan terus, hafalan rumus, tidak gimana cara menganalisis, makanya jeblok. Nah, sekarang yang harus dibangun, makanya nanti kita akan ada, Nadim sering ngomong di YouTube tentang profil pelajar Pancasila. Jadi nanti pendidikan kita dari PAUD sampai SMA, itu outputnya adalah profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi. Yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global, karena ini toleransi ini kan harus digalakkan ya. Ngeri sekali ini radikalisme masuk ke dunia pendidikan dari PAUD itu anak-anak sudah, wah, benar-benar memprihatinkan kita. Buku-buku teks juga sudah disusupi dengan paham-paham radikalisme, ya kan? Jadi ini dilawan dengan pendidikan, mengusung ini berkebinekaan global, di mana di situ juga ada toleransinya diperkuat, gotong royong, ya, kemudian mandiri. Kemudian yang 2 terakhir bernalar kritis. Nah ini logical thinking-nya, kemudian juga berpikir kreatif. Nah harapannya akan tidak sekedar menghafal. Nah ini PR-nya kami yang berat gurunya. Saya pikir kalau orang tua itu gampang kok. Sekolah kadang nyalakan orang tua nyalakan sekolah. Menurut saya orang tua itu gampang. Orang tua itu kepengen sekolah yang bagus. Menurut saya yang sulit itu orang tuanya, sekolahnya. Karena guru-guru kita ini kan dulu belajar dengan model lama. Sehingga ketika dia menjadi guru, maka dia mengajar dengan apa yang dia peroleh dulu. Nah, sementara dunia sudah bergerak sedemikian cepatnya. Disruption-nya saja kena disruption lagi, ya kan? Nah, kita nih nggak siap, ketatalan sekali. Sedih kalau melihat peta Indonesia, Bapak Ibu ini di Solo, Jawa Tengah cukup maju, belum lihat yang di pelosok-pelosok. Aduh, saya tadi barusan mengajar mahasiswa STT real di Batam. Saya mengajar pendidikan anak usia dini, baik ngajar yang S2 maupun yang S1. Kalau yang S2 pendidikan agama Kristennya. Aduh Bu, Pak, berat sekali. Diajak berpikir pasif sekali. Ya karena mereka selalu ditutup istilahnya. Kalau nggak ditutup, nggak jalan. Nggak ditabok, nggak bunyi. Sampai saya bilang lah, kalau kalian jadi mahasiswa guru PAUD aja kayak gini, besok kalau kalian jadi guru PAUD, ya pasti kalian mengajarnya akan membuat anak-anak kalian menjadi pasif. Ya akan terus seperti itu. Jadi yang perlu diubah adalah gurunya. Sistemnya kementerian mengubah, sistem bagus tidak akan bisa berjalan ketika pelakunya itu adalah generasi-generasi yang warisan lama. Saya sih sempat bercanda kalau kepengen pendidikan kita bagus, ambil guru-guru muda. Guru-guru muda yang milenial lah. Itu kan kreatif. Tapi ya jangan lupa bahwa guru-guru muda ini yang minta bayaran yang cukup bagus. Sementara kesejahteraan guru-guru kita kan rendah. APBN kita untuk insentif guru sangat terbatas. Ya nggak mau anak-anak muda maunya kerjanya ringan, duitnya banyak. Ya nggak?
Ya kan, kalau bisa jadi YouTuber aja lama-lama juga nanti nggak akan laku, persaingan di YouTube juga sangat ketat sekali ya kan. Nah, ya inilah saya pikir orang tua yang menjadi pilar utama untuk mengambil alih. Ketika sekolah tidak bisa melakukan fungsinya dengan maksimal, kita nggak bisa menuntut mereka, itu anak kita, tanggung jawab kita. Maka kita yang harus menjalankan fungsi kita sebagai pendidik yang pertama dan utama. Lingkungan rumah adalah lingkungan belajar yang kondusif untuk anak-anak kita. Sekolah di rumah itu harus bisa kita ciptakan untuk membangun potensi anak. Kita harus siap jadi guru yang handal. Kalau kita nggak bisa, kita bisa googling. Anak-anak kita masih sangat butuh pendampingan dan dukungan kita. Kita sebagai orang tua harus menjadi guru yang kuat. Nggak bisa mengandalkan guru sekolah, karena saya tahu, saya bocorkan rahasia guru-guru kita. Saya mentraining dari sekolah internasional sampai sekolah di daerah, sangat tahu petanya, berat mengangkat guru kita. Hanya sekian persen yang guru-guru kita menunjukkan kemampuan bagus. Bahkan kadang sekolah-sekolah internasional, mereknya internasional, dalamnya hati-hati, jangan sampai ini saya jujur sebagai saya pelaku di mana di semuanya ya. Jangan sampai kita membayarkan sejumlah uang yang cukup mahal untuk sebuah merek, tapi kita tidak mendapatkan kualitas yang setara dengan apa yang kita bayarkan. Akhirnya beban itu pada kita. Kita harus kuat untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang positif. Karena mereka itu masa depan kita. Oke. Oke Bu, terima kasih. Ya. Dari Pak Gargan ya? Iya, selamat malam. Sharing atau bertanya Pak? Sharing Campur. dulu Pak ya. Sharing dulu baru bertanya. Malam Bu Yuli, malam rekan-rekan semua. Yang di-sharingkan pertama untuk yang masa pandemi sekarang memang kesulitan yang pertama yang kami rasakan memang sosialisasi. Dalam arti anak kami kebetulan di lingkungan juga untuk usia yang sama sedikit sekali, jadi memang untungnya sih masih anak saya 2, yang satu kelas 6, yang satu 3, yang satu bayi. 3 loh. Yang satu kelas 6, yang satu kelas 3, yang satu bayi. Ini kan bahasanya kan tentang sekolah, Pak. Ya, soalnya kalian yang bayi nggak dianggap anak, Pak. Belum mikir sekolah, Bu. Ya. Nah, memang sosialisasi yang paling berat kami rasakan. Ya. Karena terkait kalau yang anak yang pertama memang istilahnya keberanian untuk agak lebih introvert gitulah ceritanya. Yang adiknya sebenarnya lebih kelihatan tegar tapi sebenarnya mirip. Jadi harapan kami kan sebenarnya kan di sekolah kan kalau interaksi lebih banyak kan bisa membentuk mereka. Yang kedua memang di masa seperti ini kebetulan istri saya sekarang WFH, Mas Ian. Nah, yang jadi masalah di situ ketika work from home kan memang jam kerja jadi enggak jam kantor. Mulainya tidak di jam 8 misal, bisa jam 11 tapi selesai bekerja bisa sampai jam 12 malam lebih gitu. Karena ngejar target yang harus diselesaikan gitu loh. Apa dampaknya memang ke anak-anak. Ketika sini ada target yang harus diselesaikan, tensinya naik, anak pas kebetulan ada masalah sekolah, ya sama kan jadi nggak bisa menyelesaikan lebih baik. Ketika saya juga pulang kerja sama capek, ya akhirnya ya nggak bisa optimal juga gitu loh. Betul. Itu yang kami rasakan sih. Nah, yang cuman kalau dari sisi pembelajaran online, puji Tuhan sih, kedua anak kami tidak bermasalah. Cuman yang jadi masalah karena berkaitan tadi dengan sikap introvertnya tadi, kebetulan waktu kelas 2 yang anak yang pertama kelas 2 dapat wali kelas yang lumayan. Kemudian di kelas 4 dipegang wali kelas yang sama. Mulai di kelas 4 sampai kelas 6 sekarang secara akademik memang luar biasa. Tapi yang jadi masalah terus sekarang ingin bukan ingin tampil ya, ingin jadi nomor 1 istilahnya gitu gampangnya. Nah, ketika
pembelajaran online, salah satu masalah kami waktu ini kan perangkat. Cuman bisa dengan HP, HP pun yang sisa-sisa yang jadul yang kami miliki dipakai lagi gitu loh. Tapi terbatas dan koneksi. Nah, ketika pernah suatu saat gurunya merasa tidak memperhatikan dia, tahu-tahu keluar dari kamar itu nangis gitu. Ngapa? Ternyata cuman gara-gara dia sudah ngomong, gurunya nggak dengar. Terus pernah juga dia sudah menjawab ketika kuis, dianggap remedi gara-gara gurunya nggak, karena koneksi putus, dia dianggap nggak jawab gitu loh. Cuman untungnya wali kelas yang sekarang ketika kita harus japri, jelaskan, disampaikan ke guru pelajaran tersebut, sebenarnya masalahnya selesai gitu. Nah, yang ingin kami tanyakan sebenarnya pertama, karena kita kan biasanya memang cara membentuk, kalau lewat orang tua mungkin kan sedikit-sedikit. Kadang anak lebih enak diberitahu oleh gurunya. Selama ini kita memang titip ke gurunya. Mereka yang akan istilahnya bentuk dikit-dikit untuk lebih berani seperti apa untuk berdebat. Nah, kendala ini yang kita yang agak susah sih memang. Jadi sekarang kebalikan dari anak-anak yang lain mungkin ya. Kalau yang ini ada tugas harus ngerjakan. Kalau pengennya yang paling bagus gitu. Sampai saya pernah suatu saat bilang, kok udah nggak usah dikerjain aja lah, kok biarin aja. Nggak mau. Jadi ya bersyukur dan juga susahnya tadi terlalu idealisnya lah. Nah, yang kami tanya salah satu yang sebenarnya cenderung ke apa namanya ya, problem solving ya Bu ya, membentuk cara dia, apalagi kan kelas 6 ini ya, habis ini kan pasti di SMP kan sudah berubah lagi lingkungannya, tantangan seperti tadi, yang kami khawatirkan cenderung ke situ sih. Apakah kalau setelah pandemi ini, bukan di akademisnya, tapi di masalah sosialnya tadi. Baik, terima kasih Pak Kargan. Saya sangat appreciate ke GKI Sangkras Solo ini, peserta parentingnya itu biasanya di tempat lain itu ibu-ibu, ya kan? Tapi ini banyak bapaknya loh, appreciate sekali. Betul. Pelapornya Pak Surya, Bu. Pelapornya Pak Surya. Waduh, tokoh teladannya kita, Bu. Ya, saya senang. Ini saya merasakan gereja yang, ya saya nggak pernah tahu gereja ini seperti apa, tapi dari sini saya bisa melihat komunitas yang cukup sehat ya, dan peran Bapak cukup kuat di sini. Ini anak ini kan memang produk berdua ya. Jadi dan di sini bisa ikut barengan, itu keren sekali ya. Oke. Baik. Betul Pak, di masa pandemi ini masalah sosialisasi itu yang menjadi kendala. Dan sosialisasi ini penting sekali. Ini menjadi isu kalau kami sering seminar-seminar internasional, kita membahas tentang pandemi ini semua menjadi concern kita. Jujur, kalau ini panjang, ini sudah 8 bulan ya, angkatan ini di seluruh dunia, kalau diikuti nanti di riset, bisa jadi mereka orang-orang yang punya masalah di sosial. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi Bapak Ibu, menurut saya dari asumsi ya dengan riset-riset yang ada juga, kalau untuk yang sekarang sudah di SMP, SMA tidak terlalu masalah. Tapi menurut saya yang paling masalah yang duduk di TK. Karena di TK itu masa pembentukan karakter. Masa mereka perlu membangun hubungan dengan orang lain. Karena ketika dia bersosialisasi, di situ dia belajar untuk berbagi, belajar untuk berempati, belajar untuk memandang dari sudut orang lain. Itu modal penting agar dia besok bisa diterima di masyarakat. Itu membentuk karakter. Kalau sudah SD, itu sudah terbentuk. Makanya menurut saya, paling rentan jadi korban menurut saya usia TK ke bawah. Nah ini yang punya TK memang jujur kita harus menciptakan lingkungan sosial pada orang-orang tertentu. Jadi mungkin kalau di gereja ini kita punya teman yang punya anak sebaya beda sedikit lah.
menurut saya masih mungkin kita kumpul dengan catatan mungkin di outdoor, menjaga SOP standar, ya. Kemudian memastikan bahwa lingkungan, katakanlah kita kumpulkan 3, 4 sampai 5 anak yang sebaya, mereka ini tidak kumpulnya itu aja. Kayak keluarganya kita perlebar, keluarga yang lebih besar, keluarga gereja. Dan tidak sembarang orang juga di gereja itu akan mengelompok, itu akan menolong anak kita supaya lebih bisa bersosialisasi. Karena memang ini menjadi concern kita semua. Nah, kemudian tadi saya cukup menyimak bagaimana kerjaan orang tua dengan WFH ini sampai malam-malam betul, baik pihak papa maupun pihak mama. Sehingga kadang anak ini kurang mendapatkan waktu yang cukup oleh orang tua. Betul gitu ya Pak Gargan ya? Saya sih sarankan kepada Bapak dan Ibu, usia saya ini sudah 55 tahun, jadi sudah cukup melihat ada hal-hal yang saya merasa salah ketika saya mendidik anak-anak saya dalam hal waktu untuk anak-anak. Saya kepingin membagikan ini kepada Bapak Ibu supaya kesalahan saya itu tidak terulang kepada keluarga-keluarga lain yang masih muda. Saya cukup kaget sih, saya sadarnya itu juga baru minggu ini. Jadi waktu itu anak saya sekarang yang nomor 2 mengambil kuliah S2 di New York. Tapi ini masih online, nanti Desember dia harus ke sana kalau memungkinkan visanya dapat, kalau tidak bisa mundur ya, karena kan ini kan belum bisa ke sana. Lalu karena dia ngambil di Early Childhood Education di New York yang sudah 100 tahun, cukup bagus kampusnya, dia ada tugas kuliah. Tugas kuliahnya adalah pengalaman 5 pengalaman yang menyenangkan bersama orang tua. Lalu dia bahas dengan kakaknya, dia ketemu 4, kurang 1. Terus dalam dialog kami, dia bilang, apa ya kurang 1? Akhirnya yang gede itu bilang, Mama, aku agak sulit menemukan yang 1 lagi. Karena Mama itu kurang main sama aku waktu aku kecil. Aku tuh lebih banyak main sama Dinda. Dinda itu adiknya. Mama kerja terus. Saya tuh baru tersadar loh. Aku tuh nggak punya pengalaman yang indah. Saya bilang begini, kan kalau Sabtu Minggu kita main, Mama ajak kamu ke mall, main di sini, kita makan. Iya, tapi kan Sabtu Minggu, Ma. Mama nggak pakai suster. Kalau malam kalian tidur sama Mama. Pikir saya loh, saya tuh nggak merasa bersalah. Karena saya bekerjanya dari rumah. Saya punya sanggar, waktu itu saya masih pagi belanja untuk anak-anak. Ya, saya masih tidur bersama mereka. Saya merasa saya punya waktu cukup lah. Katakanlah kalau kerja saya jam 11 sampai jam 8 malam. Masih oke lah ya, jam 11 sampai jam 8. Setelah itu saya masih sama anak, pagi masih sama anak. Tapi ternyata mereka minggu ini, anak saya yang sekarang 28 dan 26. Mereka bilang, pengalamannya dengan Mama nggak sampai gores. Nggak sampai nyatok. Karena masa-masa SD, kadang dia kan sering mainnya dengan adiknya, main boneka, main ini. Engagement-nya itu, bonding-nya itu dengan adiknya. Dengan saya itu tidak sampai bonding-nya dekat. Mungkin dekat ya, tapi tidak sampai bonding. Tahu ya, bonding itu attachment yang sangat strong. Saya baru sadar. Saya merasa, oke, waktu saya nggak bisa saya putar lagi. Saya pikir saya sudah memberikan waktu yang cukup. Sekarang baik dengan anak saya. Sekarang anak saya yang gede kan di Amerika, tapi karena ada masalah pandemi dia harus pulang. Jadi sekarang kami berempat di rumah. Jadi saya kadang di kamarnya dia juga, ya ngobrol. Tapi dia bilang, ya pengalaman masa kecil itu berbeda. Itu menggores dan itu sangat nempel. Dan punya pengalaman tapi nggak sampai lekat. Nah, maksud saya adalah Bapak dan Ibu, sesibuk-sibuknya kita. Saya merasa menyesal. Ini mereka nggak dengar, saya di kamar. Saya merasa menyesal sih, karena saya tidak menyadari itu. Maksud saya Bapak dan Ibu, selama kita memungkinkan sekarang pandemi ini, saatnya kita banyak dengan anak dan bangun hubungan yang positif.
Karena ya memori itu tidak akan pernah bisa terhilang, terhapus. Apalagi ketika memori itu positif, itu akan tersimpan di limbik pusat. Coba deh kalau saya tanya, apa pengalaman masa kecil yang paling menyenangkan? Mesti banyak cerita. Kita akan ketawa. Oh iya, aku dulu mainan di kali, atau aku hujan-hujanan, atau aku kejar-kejaran sampai aku masuk ke got misalnya. Ada pengalaman-pengalaman yang indah, atau paling gampang deh, kapan jatuh cinta pertama kali. Oh, kita pasti bisa senyum ya kan, karena itu masuk ke pusat emosi otak yang, dan memori itu membangun hubungan yang positif dan kesehatan emosi yang baik juga. Nah, itu sekedar sharing aja, Pak Gargan. Mungkin harus diatur ya. Kadang kita harus berani mengorbankan, ya di balance lah ya. Ya, karena kita usia muda seperti Bapak dan Ibu, saya dulu kan begitu bekerja keras kan. Saya bilang kalau kita nggak bekerja keras, mana bisa kamu sekolah ke luar negeri, mana bisa kamu sekarang mendapatkan fasilitas-fasilitas yang enak. Ya, tapi bagi mereka, di pandangan anak, mereka tuh nggak mau tahu itu. Makanya saya baru sadar, waktu itu anak saya tuh pernah mengatakan, terutama yang gede, Mama, bubarkan Sanggar Aksara. Waktu itu dia kelas 3, kelas 4 SD. Saya baru sekarang tuh sadar, karena dia merasa mamahnya tuh diambil oleh murid-murid yang 700 tadi. Mamahnya tuh sibuk dengan murid-murid, tapi nggak sibuk dengan aku. Jadi dia sering berkata, Mama, bubarkan Sanggar Aksara. Maksudnya, Mama untuk aku. Dan ternyata itu tidak menggores pengalaman-pengalaman masa kecil seperti itu. Gitu sih. Ya, kita perlu cari uang. Saya tahu kita harus kerja, kalau enggak ya kita nggak bisa menyekolahkan. Tapi mungkin di balance ya, supaya anak kita juga punya memori yang indah, dan ya hubungan itu penting banget ya. Ketika kita tua, kita tidak punya hubungan yang sangat intim, itu kadang cukup menyakitkan. Oke, seperti itu. Nggak terasa bincang-bincang kita sampai hampir jam 9 ini, Pak Lukman. Iya Bu, udah jam 9 Bu. Ya, terima kasih buat Bu Yuli yang telah membagikan pengalamannya yang sangat memberkati dan juga menguatkan kita semua. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita harus mengakhiri jam 9 malam. Lagian nanti ada doa bersama keluarga di rumah masing-masing sesuai dengan pelayanan kita di gereja. Untuk itu, saya mewakili majelis jemaat dan seluruh jemaat Sangkrah maupun yang hadir pada malam hari ini di luar Sangkrah, mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli yang telah meluangkan waktu bersama dengan kami, dan kami juga berharap dapat kesempatan lagi di kali berikutnya Bu bersama dengan kami. Dan puji Tuhan kalau bisa onsite Bu ya, jadi bisa bertatap muka dan relasi begitu Bu. Ya, terima kasih juga buat Bapak Ibu semuanya yang telah hadir baik dari Sangkrah maupun di luar Sangkrah. Dialah Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini dengan kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing yang sungguh memberkati kami dan juga menjadi bekal yang dapat kami wariskan kepada anak-anak kami sejak kami menjadi orang tua. Biarlah Tuhan setiap hal yang telah kami bicarakan, setiap pengalaman, setiap sharing, sungguh meneguhkan kami dan menguatkan kami akan panggilan kami dan peranan kami sebagai orang tua dalam kami mendampingi, menemani, dan juga meluangkan waktu buat anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka dan perkembangan mereka. Terima kasih buat Bu Yuli yang telah Engkau tempatkan bersama dengan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati beliau dalam karya kehidupan keluarganya dan juga karya pekerjaan serta pelayanannya. Supaya apapun yang beliau kerjakan, Engkau berkati, Engkau urapi menjadi berkat dan sesuatu yang ditularkan kepada banyak orang untuk memberikan berkat bagi banyak orang tua kepada keluarga-keluarga. Dalam mereka menjadi keluarga yang sungguh diberkati dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini. Bila juga Tuhan memberkati kami dalam istirahat sementara malam, dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan bila kami diberikan kesehatan dan juga berkat penyertaan-Mu di masa yang tidak menentu ini. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.